Sobat Cospreneur, seperti yang kita ketahui, orang kaya pasti memiliki suatu pola ataupun kebiasaan yang membuat mereka akhirnya tetap bertambah kaya setiap tahunnya. Nah, ternyata setelah saya berbicara dengan beberapa sobat Cospreneur maupun beberapa sahabat saya yang sudah memiliki kekayaan, mereka membangun beberapa kebiasaan di dalam keluarga mereka. Ada 5 kebiasaan yang biasanya mereka ciptakan kepada anak-anak mereka maupun keluarga mereka. Halo Sobat Cospreneur, kembali lagi bersama saya Iwan Chandrianto di channel Business Coach. Buat Anda yang baru saja menonton video ini dan belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar Anda bisa mendapatkan update video dari kami setiap minggunya. Sobat Cospreneur, seperti yang kita ketahui, orang kaya pasti memiliki suatu pola ataupun kebiasaan yang membuat mereka akhirnya tetap bertambah kaya setiap tahunnya. Nah, ternyata setelah saya berbicara dengan beberapa sobat Cospreneur maupun beberapa sahabat saya yang sudah memiliki kekayaan, mereka membangun beberapa kebiasaan di dalam keluarga mereka. Ada 5 kebiasaan yang biasanya mereka ciptakan kepada anak-anak mereka maupun keluarga mereka. Apa saja kelima kebiasaan tersebut? Yang pertama adalah mereka mengajarkan kepada keluarga maupun anak-anak mereka untuk menyisihkan penghasilan maupun uang mereka dapatkan sebesar 50% setiap kali mereka mendapatkan uang. Makanya jangan kaget ketika ada beberapa anak-anak dari orang kaya ataupun orang yang berada ketika mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Imlek dan mereka mendapatkan angpau, biasanya uang angpau tersebut disimpan oleh orang tuanya dan mereka diedukasi agar tidak menghabiskan uang angpaunya tersebut. Yang kedua adalah bisnis untung sedikit nggak apa-apa, yang penting kuantitinya banyak. Makanya banyak sekali teman-teman saya yang berdagang, kadang-kadang mereka nggak perhitungan masalah nilai nominalnya yang harus berjualan barang-barang mewah ataupun mahal. Tetapi barang-barang yang sederhana, asalkan kuantitinya banyak, maka volume profitnya juga akhirnya meningkat. Yang penting kata mereka, yang penting masih ada cuannya dan menutup operasional, mereka akan melakukan bisnis tersebut tentunya. Yang ketiga adalah mereka membeli suatu barang ataupun produk karena fungsinya, bukan karena gaya, apalagi karena gengsi. Jadi jangan kaget ada beberapa sobat kita mungkin yang terlihat kaya karena mereka memang banyak gaya atau memang sebenarnya mereka kaya. Dan biasanya kalau orang kaya, mereka itu banyakkan sederhana. Dan mereka biasanya akan menyesuaikan tempat dengan gaya mereka. Misalkan ketika mereka ingin menghadiri sebuah pesta yang mewah, maka mereka akan tampil terlihat seperti orang kaya dan akan berpenampilan mewah. Tetapi ketika mereka bersantai dengan teman-temannya, biasanya jangan kaget ketika Anda sudah memiliki ruang lingkup seperti ini. Bahkan mereka bisa jadi datang hanya dengan kaos oblong, celana pendek, dan sendal jepit saja. Tetapi uang di dompetnya tentu saja sangat banyak sekali. Dan Anda pasti akan menemukan teman-teman seperti itu di suatu hari nanti. Yang keempat adalah mereka memiliki suatu prinsip ketika mereka ingin berhutang. Mereka hanya akan berhutang jika hutang tersebut bisa menghasilkan uang untuk mereka. Nah, berbalik nih dengan beberapa teman-teman kita yang mungkin akhirnya terjebak di finansial karena mereka berhutang bukan untuk menghasilkan uang ataupun untuk membangun sebuah bisnis, tetapi mereka berhutang hanya untuk melakukan sebuah pengakuan dan ingin terlihat tampil sebagai orang yang kaya dan sukses maupun hebat. Alhasil mereka akhirnya pusing untuk membayar cicilan tersebut, cicilan di mana mereka membayar hanya untuk sebuah gengsi saja. Yang kelima adalah sejak kecil biasanya keluarga mereka sudah diajarkan untuk berinvestasi maupun berdagang. Makanya tidak kaget ketika Anda melihat beberapa orang kaya di lingkungan Anda,
mungkin sudah mengedukasi anaknya sejak kecil. Misalkan anaknya diajak untuk datang ke kantor untuk mengurusi pekerjaan mereka, dan tidak sedikit yang saya temui di beberapa lingkungan saya, malahan mereka menyuruh anaknya untuk bekerja bagi mereka dan tanpa bayaran. Hal ini dilakukan ketika saya bertanya kepada bos saya kenapa melakukan hal tersebut. Tidak lain adalah karena mereka ingin mengajarkan bahwa betapa berharganya untuk menghargai sebuah nilai uang yang didapatkan dari hasil kerja keras dan yang mereka nikmati dari hasil pekerjaan orang tua mereka. Sehingga ketika suatu hari mereka menggunakan uang, tentunya mereka akan mengingat bahwa untuk mendapatkan uang tersebut diperlukan proses dan perjuangan. 5 kebiasaan tersebut bisa jadi salah satu hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita maupun keluarga kita agar kita bisa mencapai suatu kekayaan maupun penghasilan yang terus bertambah dan tentunya terbebas dari jebakan finansial agar kita tidak terlilit hutang. Saya Iwan Kenrianto, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini apabila Anda merasakan manfaatnya bagi Anda dan tentunya orang di sekitar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!